Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat ya. Jumpa kembali dengan pembelajaran daring untuk pertemuan kali ini di kelas 9. Materi kita adalah fungsi kuadrat ya, oleh Ibu Lulu Winarni dari SMP Negeri 2 Sukodono. Kita ikuti bersama-sama ya video pembelajaran berikut ini. Di bab 3 di kelas 9, materi fungsi kuadrat yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, persamaan grafik fungsi kuadrat. Ya, ada 3. Oke. Fungsi kuadrat yang pertama, bentuk persamaan fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat dan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Ini yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini anak-anak ya. Oke. 1. Bentuk persamaan fungsi kuadrat yang harus kamu perhatikan. Fungsi kuadrat ini merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk persamaan fungsi kuadrat dalam X adalah fungsi X atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0 ya. Yang tanda kotak ini persamaan fungsi kuadratnya. Oke. X kita sebut dengan variabel, A kita sebut dengan koefisien dari X kuadrat, dan B kita sebut dengan koefisien X, C kita sebut dengan konstanta. Contoh nih ya. Perhatikan persamaan fungsi kuadrat berikut. Tentukan nilai A, B, dan C. A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. B, fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurangi 4x. C, fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8. D, fx sama dengan 2x kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Fungsi x atau fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. A-nya ini adalah ini koefisien dari x kuadrat. Berarti A sama dengan 1. B-nya koefisien dari x. B-nya berarti 2. Dan C adalah negatif 3. Fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurangi 4x. Berapa nilai A-nya? A-nya adalah negatif 3. B-nya negatif 4. Karena tidak ada konstanta berarti C-nya adalah 0. Oke, fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8. Ini A-nya adalah 4. B-nya karena tidak ada koefisien x-nya, tidak ada x-nya ya. Maka kita sebut B sama dengan 0. C-nya ini negatif 8. Ya, C-nya adalah negatif 8. Oke, yang D, fx sama dengan 2e kuadrat. Maka A-nya adalah 2, B-nya 0, C-nya juga 0. Oke. Grafik fungsi kuadrat yang harus kamu perhatikan, sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi X. Kemudian menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat dan menghubungkannya dengan hati-hati sehingga membentuk kurva mulus ya, membentuk kurva mulus. Beberapa informasi pada grafik fungsi kuadrat. Yang A, harus kamu tentukan dulu nanti titik potong grafik dengan sumbu X, titik potong grafik dengan sumbu Y. Kamu cari nanti sumbu simetri fungsi dan titik puncak atau titik balik fungsi. Contoh ini, jika ada pernyataan atau soal memerintahkan gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah
2x dikurangi 3, maka harus kamu cari dulu titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka atau x-nya adalah 0 ya. Jika x-nya sama dengan 0, kita substitusikan di x ini, kita ganti dengan 0 ya. Fx itu sama dengan Y. Jadi Fx sama dengan Y, x kuadrat x-nya adalah 0, kita substitusikan 0 pangkat 2 ditambah 2x, berarti 2 kali 0 dikurangi 3. 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0 juga 0 dikurangi 3, berarti y-nya sama dengan negatif 3. Maka TP ini adalah titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu Y berarti 0, negatif 3. Sekarang titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka Fx tadi kan Y ya. Kita ganti, kita substitusikan bahwa Y yang atas ini atau Fx 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Bagaimana mencari nilai X-nya? Pada bab 2 sudah kita bahas bersama tentang persamaan kuadrat ya. Jadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 faktornya adalah 3. X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga X1-nya ini adalah negatif 3, X2-nya adalah 1. Titik potong dengan sumbu X, koordinatnya adalah negatif 3,0 atau 1,0. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dirumuskan dengan negatif B per 2A. Koordinat titik pusat atau titik puncak, maaf ya, koordinat titik puncak atau titik balik fungsi, ini rumusnya adalah X, Y sama dengan negatif B per 2A, D per 4A. D ini adalah diskriminan ya. D diperoleh dengan rumusan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Oke. Persamaan sumbu simetri dari Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. A-nya ini sama dengan 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Kita masukkan dalam rumusan X sama dengan negatif B per 2A. Ya. B-nya tadi kan sama dengan 2 ya. Kita masukkan ke sini, berarti negatif 2 per 2A. 2 kali 1. Sehingga X-nya adalah negatif 1. Ingat ya, persamaan sumbu simetri, X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang koordinat titik baliknya dengan rumusan tadi, X, Y sama dengan negatif B per 2A, D per negatif D per 4A ya. Oke. X-nya tadi sudah ditemukan sama dengan negatif 1. Sekarang mencari nilai Y. Nilai Y-nya ini negatif D itu berarti negatif B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Kita substitusikan, B-nya sama dengan 2, 2 pangkat 2. Dikurangi 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali negatif 3 per 4A. Berarti 4 kali 1. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2, 4 ditambah 4 kali 1, 4 dikurangi 3 ya. Negatif 4 kali negatif 3 berarti positif 12 per 4. Maka nilai Y-nya adalah 4 tambah 12, 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Jadi koordinat titik balik adalah negatif 1, negatif 4. Nih. Pada gambar grafiknya tadi sudah kita cari titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 3 di sini tanya ya. Yang tanda merah ini titik potong terhadap sumbu X negatif 3,0 di sini letaknya ya. Nah, sekarang kita cari nih persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri adalah garis X sama dengan negatif 1. Yang mana? Tanda merah, garis merah ini tadi ya. Ini X sama dengan negatif 1. Dan koordinat titik balik, koordinat itu X, Y tadi negatif 1, negatif 4.
Di sini letaknya titik baliknya. Bagaimana grafik atau kurvanya? Seperti ini ya. Ini yang tadi diberikan bahwa ada kurva